Bagaimana kita bisa sampai dalam rencana panggilan Allah, kita juga harus berani mereschedule perjalanan hidup kita, meresponi panggilannya. Saya ingin kita belajar bagaimana mereschedule perjalanan hidup dari prinsip firman Tuhan ini. Yang pertama, melupakan apa yang di belakangku. Hei anak-anak muda, mari kita berani mengeluarkan beberapa hal dari jadwal-jadwal kita, kegiatan-kegiatan kita, rencana-rencana kita yang selama ini kita pertahankan ternyata tidak menambah nilai tambah, malah ternyata memperlambat kita, malah ternyata menghabiskan waktu dan tenaga kita sehingga kita tidak bisa maksimal, bahkan bisa sampai kita hanya stagnan, kita hanya sibuk tapi kita nggak kemana-mana, tidak ada pencapaian, tidak ada kemajuan sama sekali. Perlu kita menata ulang, kita harus melupakan apa yang di belakang. Artinya harus ada yang berani kita buang. Kalau itu mungkin 10 jadwal kita, mungkin kita hanya pakai 5. Beberapa kegiatan harus kita buang. Mungkin kegiatan apa? Kita terlalu banyak untuk hobi kita, main game apapun. Mari kita berani buang. Bukankah ketika kita punya laptop yang di dalamnya ada folder, dan di folder itu ada file-file, dan terkadang sudah hampir penuh, dan ketika itu sudah hampir penuh, kinerja laptop itu semakin menurun dan menurun. Sehingga perlu kita berani untuk membuang beberapa file yang nggak penting, yang kita anggap sampah. Kita masukkan dia ke recycle bin, kita buang dia. Supaya jangan membebani proses loading, proses kinerja daripada laptopnya. Tapi terkadang ketika tetap lambat, dan tetap juga mungkin lelet, bahkan error, jangan-jangan kita harus berani menginstal ulang. Percayakan anak muda, ketika kita install ulang itu butuh biaya dan butuh waktu. Biasanya kalau install ulang bisa 2 jam sampai 3 jam, harus dibersihkan dulu semuanya, baru dimasukkan kembali program itu. Karena apa? Ketika tetap kita bertahan di situ, jangan-jangan ada file di situ yang dia adalah virus, yang ketika dia tetap ada di situ, dia akan mencemari setiap file-file yang lain, dan akhirnya semua file itu terkena virus, sehingga semuanya tidak maksimal. Akhirnya kita pun tidak bisa melakukan apa-apa. Jangan-jangan ada kegiatan-kegiatan kita ini jadi virus dalam hidup kita, yang dia ini meracuni banyak hal dalam kehidupan kita, yang ketika kita terus pertahankan, jangan-jangan kita akan stagnan dan kita tidak akan pernah melangkah maju ke depan. Kita harus berani mengeluarkan, itu namanya reschedule. Kita buang yang nggak penting, kita tunda yang nggak penting itu. Mungkin itu seperti kita ketika kita punya tanaman, pohon yang menghasilkan buah, contohnya pohon mangga. Ketika kita tahu kalau ingin mangga ini berbuah lebat, kita mungkin harus mengurangi sebagian rantingnya. Karena apa? Tujuan pohon mangga diciptakan supaya dia menghasilkan buah mangga yang manis, bukan menciptakan supaya jadi pohon yang rindang, bukan. Demikian juga kita, kesibukan kita mungkin kita terlihat hebat, mungkin terlihat wow, sibuk di organisasi sosial, sibuk di kemasyarakatan, sibuk di sekolah, di kampusnya, di pekerjaannya, sibuk, tapi ternyata dia tetap berjalan di tempat karena itu ternyata sudah membebani hidupnya. Atau mungkin susunannya kita ubah, yang dulunya kita prioritasnya sesuatu yang tidak terlalu penting tapi jadi kategori pertama, akhirnya menghabiskan yang lainnya. Bukankah itu ada ilustrasi ketika ada seorang profesor mengatakan kepada mahasiswanya, dia siapkan baskom di depannya, dan di meja itu ada batu besar, kerikil, dan pasir. Dan dia bertanya kepada mahasiswanya, kira-kira mana dulu yang dimasukkan, mana yang duluan dari antara material ini yang dimasukkan ke baskom ini supaya bisa banyak penuhnya, supaya banyak yang bisa dimasukkan ke dalamnya. Ada orang berkata, masukkan duluan pasir. Tahukah ketika masukkan pasir, kerikil tidak punya tempat lagi di baskom itu, apalagi batu besar. Tetapi yang paling penting, yang benar itu adalah ketika yang pertama dimasukkan adalah batu besar dulu. Ketika dimasukkan batu besar, masih ada celah untuk kerikil bisa masuk di dalamnya. Bahkan masih ada celah untuk pasir bisa masuk di dalamnya. Hei anak-anak muda, mari kita berani reschedule jadwal kita. Jangan-jangan prioritas kita itu sudah menghilangkan banyak hal yang penting dalam kehidupan kita, sehingga kita nggak pernah mencapai rencana Allah dalam kehidupan kita. Karena kita malah mendahulukan pasir, sehingga batu besar yang penting itu kehilangan tempat di hidup kita.
Yang kedua, bagaimana kita bisa mereschedule? Paulus menyatakan dalam prinsipnya mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Mari kita juga belajar dalam hidup ini tentang siapa sebenarnya. Apakah tentang kita, tentang ambisi-ambisi pribadi kita, atau tentang Tuhan, atau tentang rencana Tuhan. Bahkan jangan sampai kita menyalahgunakan pelayanan untuk diri kita. Jangan sampai kita menyalahgunakan apa yang kita lakukan untuk Tuhan, tapi orientasinya diri kita. Kita maafkan saya, kita menunggangi pelayanan untuk kepentingan kita. Sehingga kita berkata, apa yang kudapat? Seringkali kita memakai Tuhan untuk tujuan kita. Harusnya Tuhan memakai kita untuk tujuannya. Makanya mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, fokus kepada Kristosentris. Biarlah rencana-rencana kita berfokus kepada Tuhan, sehingga kita benar-benar hidup dalam rencana Tuhan. Biarlah rencana-rencana kita, perjalanan-perjalanan kita mengarahkan diri kita kepada apa yang di hadapan kita. Mengarahkan diri itu juga berbicara bagaimana kita fokus kepada apa yang Tuhan berikan bagi kita. Hei anak-anak muda, setiap kita dikaruniai rencana yang berbeda, karunia yang berbeda, talenta yang berbeda, yang unik. Masalahnya bukan seberapa yang kita miliki. Masalahnya seberapa kita menikmati mengerjakan yang kita miliki. Apa artinya kita memiliki banyak tapi nggak pernah kita kerjakan? Lebih baik satu tapi kita maksimalkan daripada kita miliki banyak tapi tidak mengerjakan apa-apa. Mari kita ngurusi apa yang dititipkan Tuhan dalam diri kita. Tidak ngurusi apa yang dititipkan Tuhan bagi orang lain. Terkadang kita gagal fokus, kita melihat keberhasilan orang lain. Terkadang kita melihat, menceritakan kehebatan orang lain. Halo, Tuhan ingin kita menyaksikan kehebatan Tuhan dalam hidup kita, bukan dalam hidup orang lain saja. Tuhan ingin supaya lewat kita nama Tuhan dipermuliakan. Bukankah definisi saksi itu seperti itu? Saksi itu adalah menceritakan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Bukan reporter yang menceritakan kisah orang lain. Itu namanya kita fokus kepada rencana Tuhan, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita, berbicara fokus apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, kita maksimal di sana. Kita gali potensi kita, kita kembangkan ke potensi kita. Kita mungkin concern, kita kuat di pujian penyembahan, kita kuat mungkin bagaimana kita berkomunikasi, kita kuat mungkin bagaimana kita memberikan ide gagasan, kita maksimalkan di sana, sehingga itulah rencana Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Kita ada on the track-nya Tuhan. Kita ada di jalurnya Tuhan. Berbicara tentang mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku juga berbicara, mari kita fokus kepada apa kata Tuhan, bukan apa kata pendapat orang. Seringkali jujur kita bisa down, kita bisa lemah, kita bisa mundur hanya karena perkataan-perkataan orang. Paling nanti kamu jatuh. Cuman komitmen tok, lihat nanti. Mungkin orang-orang terdekat kita bisa mengintimidasi kita dengan mengunderestimate diri kita, mengatakan nggak mungkin, paling gagal. Jangan sok rohani lah, jangan sok hebat lah, jangan sok pelayanan lah. Mungkin ada orang-orang yang melemahkan mentalitas kita, melemahkan potensi kita dengan kata-kata mereka, bahkan istilahnya pembunuhan karakter bagi kita. Mungkin banyak hal perlakuan, tapi mari kita mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kita hidup bukan karena perkataan orang, tapi karena perkataan Tuhan. Kita hidup bukan karena kenyataan, tapi karena kebenaran. Apa kata Tuhan, itu lebih penting. Yuk belajar mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku juga, mari kita fokus terhadap rencana Tuhan. Dan yang berikutnya, berlari-lari kepada tujuan. Tuhan tidak ingin kita jalan santai. Karena kecenderungan kalau orang jalan santai, dia lebih lihat kiri kanan. Dan akhirnya dia terpesona dengan kiri kanan, dia bisa terpaling. Dia bisa akhirnya keluar dari jalur. Dia bisa akhirnya berjalan tetapi di jalan yang salah hanya karena dia jalan santai. Tuhan ingin kita berlari. Dalam pelayanan juga berlari itu berbicara tentang totalitas, bukan setengah hati, bukan ala kadarnya. Tuhan tidak ingin kita pelayanan, yang penting pelayanan tetapi hanya kemampuan saja, hatinya tidak dipersembahkan. Hei, saya ingin katakan anak muda, berbicara tentang berlari itu bukan hanya sekedar kita memberikan talenta kita bagi Tuhan, tapi kita persembahkan hati kita kepada Tuhan. Artinya apa? Ketika kita melayani, hidup kita pun diubah oleh karya Tuhan karena hati kita persembahkan.
Sehingga jangan sampai kita pelayanan, tetapi kehidupan kita semakin jauh dari sifat-sifat Allah. Sehingga jangan sampai kita pelayanan, tetapi karakter kita semakin jauh dari karya Tuhan, dari karakter Tuhan, sifat Tuhan. Karena ketika kita berlari kepada tujuan, kita semakin mendekat kepada Tuhan. Logikanya, kalau kita semakin mendekat kepada sinar, kita akan semakin diterangi oleh sinar itu. Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan dalam pelayanan kita, maka semakin Tuhan ubahkan kehidupan kita. Artinya, pelayan berbanding lurus dengan pertumbuhan karakter kita. Itulah totalitas. Kita totalitas melayani Tuhan, bukan hanya setengah hati. Jangan setengah-setengah untuk Tuhan. Jangan som-som kuku. Kalau panas, panas sekalian. Kalau di kolam renang, jangan hanya kakinya yang basah. Harus totalitas semua hidupnya basah. Kalau kita di pantai, jangan kita hanya tepi pantai yang merasakan indahnya ombaknya. Mari kita ada di lautan itu dan kita berselancar di atas ombak itu. Kita bisa mengagumi orang berselancar, tapi kita hanya di pantai. Tapi mari kita berselancar di atas ombak itu.